Rusia terseret masuk dalam konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja. Pertengahan Desember 2025 ini, kepolisian Thailand mengeluarkan maklumat siaga 1 yang tidak biasa. Sebuah instruksi rahasia bocor ke publik, memerintahkan aparat memantau setiap gerak-gerik warga negara Rusia di wilayah tersebut. Yang menjadi pemicunya adalah sebuah laporan intelijen tentang seorang tentara bayaran asal Rusia yang diduga disewa Kamboja untuk mengoperasikan drone serang. Tentara bayaran Moskwa ini disebut tergabung dalam Satuan Pengawal Elit Kamboja Bodyguard Headquarters alias BHQ. Aroma kehadiran tentara bayaran ini menjadi kabut baru yang menyelimuti sengketa perbatasan di Asia Tenggara ini. Lalu benarkah Moskwa kini memiliki kaki tangan di tengah krisis Thailand Kamboja? Ataukah ini sekadar perang narasi di tengah desingan peluru? Dugaan keterlibatan tentara bayaran Rusia mencuat ke permukaan setelah kepolisian di Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand merilis peringatan kepada masyarakat agar waspada terhadap operator drone asing. Nakhon Ratchasima bukan wilayah sembarangan. Provinsi ini merupakan salah satu jantung strategis militer Thailand yang menampung pangkalan udara Wing 1. Pangkalan ini menjadi rumah bagi armada F-16 Angkatan Udara Thailand. Mengutip media Thai Examiner, laporan yang diterima kepolisian menyebutkan adanya warga negara Rusia yang diduga disewa oleh pihak Kamboja untuk melakukan sabotase pada instalasi militer tersebut. Isu ini sebenarnya memiliki akar yang lebih lama. Pada Juli 2025, laporan serupa sempat mencuat ketika rekaman video dan gambar di media sosial memperlihatkan individu-individu berpakaian militer Rusia di perbatasan. Para tentara ini dituding bekerja untuk unit Body Headquarters alias BHQ, pasukan pengawal elit yang memiliki kedekatan khusus dengan ex-pemimpin Kamboja Hun Sen. Diduga peran utama mereka adalah memberikan pelatihan operasional drone kamikaze dan taktik peperangan udara jarak jauh kepada personel militer Kamboja. Spekulasi ini diperkuat dengan temuan puing-puing drone yang jatuh di wilayah Chong An Ma, Provinsi Ubon Ratchathani, yang diduga merupakan buatan Rusia atau Cina. Lebih jauh lagi, laporan intelijen Thailand sempat menyinggung adanya transmisi komunikasi berbahasa Rusia yang terdeteksi di dekat posisi militer Kamboja. Hadirnya elemen asing ini dianggap sebagai faktor krusial yang membuat serangan drone Kamboja menjadi lebih presisi dan mematikan dalam bentrokan bersenjata beberapa bulan terakhir. Tapi benarkah Rusia terlibat dalam konflik ini? Isu keterlibatan Rusia dalam konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja segera dibantah oleh berbagai pihak. Merespon kabar yang kian liar, Kedutaan Besar Rusia di Bangkok segera mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menolak keras segala tuduhan keterlibatan warga negaranya dalam konflik bersenjata tersebut. Menurut pihak kedutaan, laporan-laporan tersebut sengaja diciptakan oleh sumber-sumber di luar Thailand untuk merusak hubungan bilateral dan membahayakan keselamatan turis maupun bisnis Rusia di wilayah tersebut. Kedutaan Besar Rusia di Kamboja juga mempertegas posisi mereka melalui Duta Besar Anatoly Borovik yang menyebut tuduhan tersebut sebagai informasi palsu yang hanya membuang waktu. Pernyataan senada muncul dari Phnom Penh. Mengutip media Cambodianes, Presiden Senat Kamboja Hun Sen melalui unggahan di akun Facebook resminya pada 16 Desember 2025 membantah keras kehadiran tentara atau penasihat militer asing di tanah Kamboja. Hun Sen mengatakan Kamboja tidak pernah datangi pasukan asing sejak UNTAC menarik diri pada tahun 1993. Di sisi lain, pemerintah Thailand melalui Wakil Menteri Pertahanan Jenderal Natapol Nakpanit bersikap lebih hati-hati. Ia menyatakan bahwa klaim mengenai tentara bayaran Rusia tersebut belum terverifikasi secara resmi.
Otoritas keamanan di Nakhon Ratchasima memperketat pengawasan di hotel dan guest house untuk mencari individu yang dicurigai. Meski begitu, belum ada satupun penangkapan yang dilakukan terkait tuduhan spionase atau aktivitas tentara bayaran ini. Kehadiran isu tentara bayaran di tengah konflik ini, terlepas dari benar tidaknya, telah meningkatkan kecurigaan regional. Munculnya keterlibatan aktor luar, baik dalam bentuk alutsista maupun personel, mempersulit upaya ASEAN untuk melakukan deeskalasi secara mandiri. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul menyatakan, pasukannya harus mengambil alih kendali di Hill 350 demi keamanan nasional. Sebuah sinyal bahwa Thailand tidak akan mundur dalam waktu dekat. Ketegangan ini juga menunjukkan bahwa stabilitas di kawasan ASEAN sedang berada di titik nadir. Kesepakatan damai yang ditangani di Kuala Lumpur pada Oktober lalu di bawah pengawasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini praktis lumpuh. Gencatan senjata itu gugur setelah ledakan ranjau darat BMN-2 melukai tentara Thailand di dekat Candi Prehvihir. Dalam perkembangan terkini, situasi di perbatasan Thailand dan Kamboja perlahan tenang pada Rabu 17 Desember 2025 usai 11 hari baku tembak. Media Anadolu News melaporkan perbatasan tampak tenang setelah pukul 10 malam. Pasukan Kamboja dilaporkan tetap berada pada tingkat siaga tertinggi dan sepenuhnya siap untuk menanggapi serangan artileri atau upaya penyusupan ke wilayah Kamboja. Tak ada konfirmasi dari Thailand mengenai situasi tenang di perbatasan. Namun sejak konflik dua negara tangga ini pecah lagi pada 7 Desember lalu, sedikitnya 52 orang tewas di kedua pihak. Laporan terbaru menyebut untuk mencegah eskalasi makin meluas, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kedua negara telah sepakat bertemu di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Desember mendatang. Konflik perbatasan Thailand-Kamboja telah berevolusi dari sekadar sengketa lahan menjadi krisis kemanusiaan dan diplomatik yang kompleks. Isu mengenai keterlibatan tentara bayaran Rusia, meskipun dibantah keras oleh Moskwa dan Phnom Penh, mencerminkan tingginya tingkat ketidakpercayaan dan ketegangan di lapangan. Perang narasi mengenai aktor luar ini menambah lapisan kerumitan bagi upaya perdamaian yang diprakarsai oleh komunitas internasional. Hingga saat ini tidak ada bukti konkret yang dapat mengonfirmasi keberadaan tentara bayaran Rusia di medan tempur. Tapi kewaspadaan tinggi militer Thailand di Nakhon Ratchasima dan pengetatan aturan drone menunjukkan ancaman peperangan asimetris adalah nyata. Dan di atas segalanya, tantangan terbesar bagi ASEAN adalah memastikan bahwa halaman belakangnya tidak menjadi arena bagi kekuatan global untuk menguji pengaruh. Kesepakatan yang ditangani di Kuala Lumpur mungkin menjadi satu-satunya kompas yang tersisa. Namun tanpa komitmen tulus dari kedua belah pihak, perdamaian akan tetap menjadi fata morgana di perbatasan yang membara. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.